Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Wa fil hadis ad-du'a mukhul ibadah wa dalilu qauluhu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Surah Ghafir ayat 60. Dan di dalam hadis disebutkan ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah inti daripada ibadah. Hadis ini sebagian ulama melemahkan. Yang betul adalah ad-du'a huwal ibadah. Doa merupakan adalah ibadah. Ini yang sahih. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni, wa qala rabbukum, dan telah mengatakan Rabb kalian, Tuhan kalian, ud'uni astajib lakum, hendaknya kalian dari manusia mintalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan. Innal ladzina sesungguhnya orang-orang yastakbirun yang mereka menyombongkan diri an ibadati dari beribadah kepadaku, ini tidak mau berdoa kepada Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan dihinakan. Dalam ayat ini ada keterangan dari mu'allif, dari pensyarah. Hada syuru' minal mu'allif rahimahullah ta'ala fi adillati anwa'il ibadah. Inilah awal dimulainya oleh mu'allif, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, yakni dalam dalil-dalil dari macamnya ibadah. Allati dzakaraha fi qaulihi, yang telah disebutkan dalilnya dalam hadis tadi, yakni dalam ucapannya wa anwa'ul ibadah, dan macam-macam ibadah allati amarallahu biha, yang Allah perintahkan. Dari macam-macam ibadah tadi ini, mithlu al-Islam, seperti Islam, wal iman, iman, wal ihsan, dan ihsan. Dan dari hal itu juga adalah ad-doa, ini ibadah. Ini termasuk dari macam ibadah. Nah di sini mu'allif pertama kali membawakan keterangan dalil, yakni masalah ini tentang doa. Fabada'a rahimahullahu bidzikril adillah, maka di sini mu'allif rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, memulai bidzikril adillah dengan menyebutkan dalil-dalil ala doa, yakni pada bentuk doa, yakni yang sudah kita sebutkan tadi, ad-doa mukhul ibadah. Doa adalah inti ibadah. Wasayati insyaallah tafsil adillah al-Islam, dan akan ada nanti penjelasan dalil-dalil Islam, iman dan ihsan secara terperinci pada halaman berikutnya. Wastadal mu'allif rahimahullah, di sini mu'allif yakni membawakan dalil, semoga Allah merahmatinya, bima yurwi anin nabi, dengan hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau Nabi mengatakan, ad-doa mukhul ibadah, doa itu adalah inti ibadah. Ini sudah diterangkan tadi ya,
Hadis ini dikeluarkan oleh Tirmidzi dalam kitab Da'wat bab dari fadlu doa, dan dikatakan hadis ini gharib. Nah, minal hadal wajib, dari sisi ini, dari sebagian ulama melemahkan. Yang betul doa wal ibadah, doa adalah ibadah. Wastadalla kadzalik biqouli ta'ala, kemudian di sini mu'allif membawakan dalil dari ayat Allah Ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhanmu telah mengatakan hendaknya kalian yang manusia mintalah kepadaku akan kukabulkan. Innal ladzina yastakbirun, sesungguhnya orang-orang yang mereka menyombongkan diri an ibadati, dari ibadah kepadaku, saya dakhuluna jahannam, mereka akan masuk neraka jahannam dakhirin, dalam keadaan hina dina. Nah, padalat al-ayah, maka ayat ini al-karimah, ayat yang mulia, yang ini memberitakan ala anna doa, bahwasannya doa itu minal ibadah, termasuk dari ibadah. Faman da'a ghairallah, maka siapa orangnya yang meminta kepada selain Allah azza wa jalla bisyai'in, yakni terhadap sesuatu apapun selain Allah, ya, la yaqdiru alaih, yang tidak mampu untuk yakni memenuhi permintaannya, illallah, kecuali Allah, wa huwa musyrik, maka orang itu jatuh dalam kesyirikan, atau orang itu adalah orang musyrik yang menyekutukan Allah, kafirun, kafir. Sawa'an kana al-mad'u hayyan aw mayitan, baik yang dimintai itu hidup ataupun mati. Wa man da'a hayyan bima yaqdir alaih, dan siapa yang berdoa kepada orang hidup bima yaqdir alaih, yang orang hidup ini mampu untuk memenuhi permintaannya, mislu, seperti ayakul, orang yang berdoa atau meminta mengatakan, ya fulan, wahai fulan, it'amni, berilah aku makan, ya fulan isqini, wahai fulan, berilah aku minum, fala syai'afi, maka ini tidak mengapa, dibolehkan, karena dia meminta kepada orang yang hidup yang ada di depannya dan mampu, ya, seperti tadi minta makan atau minta minum. Kemudian orang yang hidup ini di depannya yang dia minta mampu mendatangkan makanan atau minuman. Wa man da'a mayitan, dan siapa yang meminta atau berdoa kepada orang yang sudah mati, aw ghaiban, atau orang yang tidak ada, maksudnya enggak ada di hadapannya, bimitsli hada, yakni seperti tadi yang mengatakan berilah aku makan, berilah aku minum, kepada orang yang sudah mati atau kepada orang yang enggak ada di hadapannya. Permintaan seperti ini fa innahu musyrik, maka dia ini orang musyrik, jatuh ke dalam kesyirikan. Dan al-mayyit, karena orang yang sudah mati, awil ghaib, atau orang yang tidak ada, yakni hadir di depannya, la yumkin ayakum, tidak mungkin yakni ayakuma, untuk yakni melakukan bimitsli hada, seperti permintaannya orang tadi tersebut. Fa du'ahu iyahu yadullu ala annahu yaqtaqid, maka doanya orang itu kepada orang yang mati atau orang yang tidak ada di hadapannya, yadullu ala annahu yaqtaqid, ini membuktikan bahwasannya orang ini yang meminta yaqtaqid, berkeyakinan annalahun tasarrufan, bahwasannya orang yang mati tadi yang dimintai atau panjatkan doa pada dirinya atau orang yang tidak ada di hadapannya, yakni tasarrufan fil kaun, mampu mengatur alam ini atau mengendalikan alam ini. Fayakunu bidzalika musyrikan, maka jadilah orang yang demikian yang meminta ini musyrik, orang yang
menyekutukan. Wa'lam anna doa nau'an, dan perlu kalian ketahui bahwasannya doa itu ada dua macam, doa masalah wa doa ibadah, yaitu doa masalah, doa meminta, wa doa ibadah, dan yang kedua doa ibadah. Fa doaul masalah huwa doaut talab ay talabul hajat, wa huwa ibadah idza kana minal abdi li rabbih. Maka doa masalah di sini adalah doa untuk meminta, maksudnya meminta hajat kebutuhan, dan ini merupakan ibadah. Idza kana minal abdi li rabbih, ketika hal ini dilakukan dari seorang hamba kepada Rabbnya atau Tuhannya. Li'annahu yatadamman al-iftiqar ila Allah Ta'ala wal luju' ilaih, karena hal ini terkandung adanya rasa fakirnya hamba tersebut, butuhnya hamba tersebut kepada Allah Ta'ala, dan betul-betul berlindung kepada Allah dari kefakirannya. Wa'tiqad annahu qadir karim, dan berkeyakinan bahwasannya Allah itu qadir, mampu, karim, lagi dermawan, wasi, dan luas, al-fad li wa rahmah, luas rizkinya, keutamaannya, dan rahmatnya Allah. Wa yajuzu idza sadara minal abdi limithlihi minal makhluqin idza kana al-mad'u yaqilu doa, dan dibolehkan apabila sadara minal abdi limithlihi, hal ini bersumber dari hamba, yakni maksudnya dilakukan oleh seorang limithlihi, seperti tadi, dia butuh kepada selain Allah, misalnya kepada orang yang masih hidup di hadapannya, minal makhlukin, dari makhluknya Allah, ini sama-sama manusia. Idza kana al-mad'u yaqilu doa, ketika yang dimintai ini betul-betul yaqilu doa, memikirkan doa orang tadi ini, wa yaqdir, dan betul-betul mampu dirinya alal ijabah, untuk memenuhi permintaannya. Kama sabaqa fi qaulil qail, sebagaimana yang sudah kita bahas di depan, ucapan seorang yang mengatakan, ya fulan at'imni, wa ya fulan berilah aku makan, ya fulan isqini, wa ya fulan berilah aku minum. Ini diperbolehkan. Wa amma doa al ibadah, adapun doa ibadah, fa ayyata'abbad bihil lil mad'u talaban li thawabihi wa khaufan min iqabihi. Adapun doa ibadah, maka seorang hamba atau seorang manusia menghambakan diri dengan melakukan ibadah lil mad'u, kepada yang dimintai, dia memanjatkan doa kepada Zat yang maha mampu, Allah. Talaban li thawabihi, dia menghambakan diri dengan ibadah ini seperti doa karena mengharapkan pahala dari Allah, wa khaufan min iqabih, dan takut dari iqabnya atau hukumannya Allah, siksaannya Allah, ketika dia tidak melakukan ibadah kepada Allah, Wa hadza la yasih li ghairillah, dan doa ibadah ini tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Wa sarafahu li ghairillah syirkun, dan apabila doa ibadah ini ditujukan kepada selain Allah, maka dia jatuh dalam kesyirikan. Syirkun akbar, syirik akbar, syirik yang besar, mukhrijun anil millah, yang mengeluarkan dirinya dari agama. Wa alaihi yaqa al-wa'id, dan
orang yang jatuh dalam syirik akbar tersebut dia jatuh dalam ancaman Allah. Fi qouli ta'ala, sebagaimana Allah katakan dalam ayatnya, innalladzina yastakbirun, sesungguhnya orang-orang yang mereka menyombongkan diri an ibadati, dari melakukan ibadah kepadaku, sayadkhulunal, mereka akan masuk jahanam, ke dalam neraka jahanam, dakhirin, dalam keadaan hina. Ya, ini masuk dalam ayat ini orang-orang yang mereka mengarahkan doanya atau ibadahnya kepada selain Allah, maka dia masuk dalam ayat ini, ancaman ini, karena dia jatuh dalam kesyirikan, syirik besar yang mengeluarkan dari agama. Kemudian macam dari ibadah berikutnya adalah al-khauf. Wa dalilul khauf, kalau ta'ala dalil khauf, takut, adalah firman Allah Ta'ala, fala takhafuhum wa khafun in kuntum mu'minin. Maka hendaknya kalian, hai manusia, jangan takut kepada mereka selain Allah, entah itu jin ataupun selain Allah, apapun, tempat-tempat keramat ataupun selain Allah, manusia misalnya, janganlah kalian takut kepada mereka selain Allah. Hendaknya kalian takut kepadaku Allah jika kalian betul-betul beriman. Orang-orang yang betul-betul beriman. Ini surah Ali Imran ayat 175. Al-khawf wa adhi'aru wa huwa infi'al yuhsalu bitawaqqa ma fihi halak au darar au ada. Khauf adalah adhi'ru, rasa khawatir di dalam hati manusia, yaitu ini perbuatan yang di luar refleks, maksudnya ini perbuatan dari hati manusia, jadi di luar dari kesengajaan. Maksudnya manusia ini tanpa sengaja, langsung refleks dari hatinya merasa takut. Ini namanya infial, perbuatan dari hati manusia, yuhsalu bitawaqqa, yang ini hasilnya dia jatuh ma fihi, dalam suatu perkara yang dia khawatirkan, halak, jatuh dalam kerugian, kecelakaan, au darar, atau mara bahaya, au ada, atau dia takut terganggu. Waqad nahallahu subhanahu wa ta'ala an khaf, dan Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita an khaf, melakukan rasa takut, auliya syaitan, kepada para wali syaitan. Wa umira bi khaufihi wahdah, dan kita diperintahkan oleh Allah untuk hanya takut kepada Allah semata. Jadi kita nggak boleh takut kepada wali-wali syaitan. Wali syaitan entah itu dukun, entah itu jin, dari kalangan syaitan, ataupun bentuk-bentuk dari wali syaitan, seperti perdukunan, sihir dan sebagainya. Kita nggak usah takut kepada mereka selain Allah. Kita hanya takut kepada Allah semata. Wal khauf thalathatu anwa, dan khauf ini ada 3 macam, dan insya Allah kita lanjutkan pada akan datang. Kiranya cukup sampai di sini dulu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.